Halo Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya? Semoga kabar Bapak Ibu guru dimanapun berada tetap sehat-sehat semuanya. Terkhusus buat Bapak Ibu guru yang mau mengikuti P3K di tahun ini. Kali ini saya buatkan contoh soal-soal SJT P3K formasi guru khusus untuk P2 dan P3. Ini file reward terbaru Bapak Ibu ya, atau sering disebutkan itu FR ya. Ini bagian yang ke-6. Kita langsung ke soal yang pertama. Seorang siswa tampak sangat tertarik dan antusias dengan pelajaran yang Anda ajarkan. Tindakan yang paling tepat yang harus Anda lakukan adalah A. Membagikan tugas tambahan kepada siswa tersebut agar tetap terlibat dalam pelajaran. B. Membatasi partisipasi siswa tersebut agar tidak mengganggu siswa yang lain. C. Mendorong siswa tersebut untuk berbagi pengetahuannya dengan siswa lain. D. Mengabaikan minat siswa tersebut dan melanjutkan pelajaran seperti biasa. Jawabannya adalah yang C. Mendorong siswa tersebut untuk berbagi pengetahuannya dengan siswa lainnya. Kita lihat pembahasannya. Cara meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang pertama, pilih metode belajar yang tepat. Guru harus bisa memilih metode yang digunakan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Pemilihan metode ini bisa menjadi tolak ukur apakah siswa merasa jenuh atau antusias dalam kegiatan belajar mengajar. 2. Maksimalkan fasilitas pembelajaran. Motivasi belajar siswa juga dapat ditingkatkan dengan memaksimalkan fasilitas pembelajaran, misalnya dengan memanfaatkan perpustakaan dan taman sekolah untuk proses belajar agar siswa tidak bosan belajar dalam kelas. Yang ketiga, manfaatkan media belajar. Saat ini, media belajar sudah semakin beragam. Selain buku, siswa bisa mencari informasi dan ilmu pengetahuan melalui internet. Di internet pun tersedia banyak media belajar, mulai dari bacaan, audio, hingga video belajar. Bahkan, media belajar ini banyak yang gratis, sehingga semakin memudahkan siswa untuk memperoleh informasi. Kita lanjut soal yang berikutnya. Seorang siswa tampak kesulitan memahami materi pelajaran, meskipun telah diberikan penjelasan berulang kali. Tindakan yang paling tepat yang harus Anda lakukan adalah A. Mengabaikan kebingungan siswa tersebut dan melanjutkan pelajaran. B. Menyarankan siswa tersebut untuk mencari bantuan di luar kelas. C. Menggunakan metode pengajaran yang berbeda untuk membantu siswa tersebut memahami materi. D. Memberikan tugas tambahan kepada siswa tersebut agar ia dapat mempelajari materi dengan lebih baik. Jawabannya adalah C. Menggunakan metode pengajaran yang berbeda untuk membantu siswa tersebut memahami materi. Kita lihat pembahasannya. Cara mengatasi malas belajar pada anak. Yang pertama, memastikan siswa paham akan materi yang diajarkan. Ketika Anda sedang memberikan materi, Anda tidak perlu untuk memastikan bahwa mereka semuanya paham dengan materi yang diberikan. Anda harus menjelaskan materi dengan terstruktur, serta bersikap sewajarnya saja. Jika Anda menerangkan materi kepada siswa, jangan terlalu cepat, karena hal tersebut akan membantu siswa sulit memahami materi. Yang kedua, menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Supaya materi yang akan diajarkan lebih menarik serta mudah dipahami oleh siswa, Anda bisa menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari mereka. Hal tersebut bisa memberikan motivasi siswa untuk menarik minat dengan mata pelajaran tersebut, karena nantinya mereka akan berpikir jika mata pelajaran tersebut akan sangat berguna bagi kehidupan nanti. Yang ketiga, memperhatikan semua siswa dengan baik. Jika Anda mengajar di dalam kelas tanpa kontak langsung dengan siswa, maka ia akan terasa membosankan dan jenuh. Anda tentu
Anda tentunya harus memperhatikan siswa dengan baik. Perhatikan tersebut harus tertuju pada semua siswa di dalam kelas, baik untuk menyampaikan materi atau ketika siswa mengerjakan soal. Yang keempat, gunakan metode belajar yang sesuai. Metode belajar yang digunakan harus sesuai dengan minat dan materi yang akan diajarkan. Jika Anda menggunakan materi dan media pembelajaran yang tidak sesuai, maka ia tidak akan tepat sesuai dengan kebutuhan siswa. Mereka akan dapat memahami materi pembelajaran dengan mudah. Kita lanjut soal berikutnya. Seorang siswa mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan teman sekelasnya. Tindakan yang paling tepat yang harus Anda lakukan adalah A. Mengabaikan masalah tersebut, karena itu merupakan urusan pribadi siswa. B. Melibatkan diri dalam konflik tersebut dan memihak pada salah satu siswa. C. Mendorong siswa-siswi untuk berbicara satu sama lain dan mencari solusi yang adil. D. Memindahkan siswa tersebut ke kelas yang berbeda agar masalah dapat dihindari. Jawabannya adalah yang C. Mendorong siswa-siswa untuk berbicara satu sama lain dan mencari solusi yang adil. Kita lihat pembahasannya. Cara menangani siswa mengalami kesulitan dalam berinteraksi. Yang pertama, jalin komunikasi secara individual. Siswa pendiam memang harus diberikan perhatian khusus. Ketika kelas telah usai, cobalah untuk melakukan komunikasi secara individual. Bicarakan topik-topik yang menarik. Jika di kelas, guru tak bisa melihat potensi siswa karena terlalu pendiam dan pemalu, obrolan di luar kelas secara individu bisa membuat guru lebih mengenal potensi siswa dan mengembangkannya secara maksimal. Yang kedua, jangan memberi label. Ketika menghadapi siswa pemalu, jangan sekali memberikan label anak pendiam atau anak pemalu pada siswa tersebut, apalagi di depan teman-temannya. Jika anak sering dilabeli pemalu oleh orang-orang di sekitarnya, dikhawatirkan hal tersebut bisa berpengaruh pada psikologisnya. Bisa jadi siswa tersebut malah menarik diri dari lingkungannya. Yang ketiga, carikan teman yang aktif. Siswa pendiam juga butuh temannya untuk ngobrol, untuk memberikan pancingan pada siswa pendiam agar mau bicara. Ada baiknya Anda mencarikan teman yang lebih aktif darinya. Cobalah sandingkan dengan siswa yang terlibat lebih aktif di kelas dengan siswa yang pasif. Gunakan otoritas Anda sebagai guru untuk menjadikan mereka teman satu bangku. Cara ini cukup efektif untuk mendongkrak semangat siswa pendiam untuk mulai terbuka. Yang keempat, himbau teman sekelilingnya untuk tidak menjauhinya. Biasanya, siswa pendiam akan kesulitan mencari teman. Sebenarnya, tipe siswa ini bukan bermaksud untuk menutup dirinya dari teman-temannya. Akan tetapi, ini memang sifat dan karakternya. Di sisi lain, teman-temannya juga cukup segan untuk mendekati siswa tersebut. Tugas guru adalah menghimbau teman-temannya agar tidak menjauhinya. Sering-seringlah mengajak siswa yang pendiam untuk berdiskusi dengan teman-temannya. Dengan begitu, siswa pendiam tersebut akan mau bersosialisasi dengan teman sekelilingnya. Kita lanjut soal yang berikutnya. Seorang siswa sering terlambat masuk ke kelas. Tindakan yang paling tepat yang harus Anda lakukan adalah A. Menghukum siswa tersebut agar ia dapat belajar untuk tepat waktu. B. Mengabaikan keterlambatan siswa dan melanjutkan pelajaran seperti biasa. C. Berbicara secara pribadi dengan siswa tersebut untuk memahami alasan keterlambatannya dan mencari solusi bersama. D. Menertawakan siswa tersebut di depan kelas agar ia tidak mengulangi perilaku yang sama. Jawabannya adalah yang C. Berbicara secara pribadi dengan siswa tersebut untuk memahami alasan keterlambatannya dan mencari solusi bersama. Kita lihat pembahasannya. Cara mengatasi siswa yang sering terlambat. Yang pertama, berkomunikasi dengan orang tua.
Yang pertama, berkomunikasi dengan orang tua dan siswa. Jika siswa sering terlambat datang ke sekolah, ada baiknya pihak guru berkomunikasi atau berdiskusi dengan orang tua dan siswa yang terlambat tersebut. Apakah penyebabnya karena jarak rumah yang terlalu jauh, kendaraan yang terbatas untuk pergi ke sekolah, atau karena siswa sering bergadang dan akhirnya terlambat bangun. Yang kedua, penegakan disiplin sekolah. Hendaknya guru piket lebih tegas dalam menegakkan kedisiplinan untuk siswa yang terlambat. Hal yang bisa dilakukan guru yaitu mendata siswa yang terlambat, memproses keterlambatan tersebut, dan mengambil tindakan yang tepat. Dalam hal ini, guru harus bertindak tegas agar siswa sadar akan apa yang diperbuatnya. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran diri pada siswa. Hukuman yang memberikan sanksi. Hukuman dan pemberian sanksi baiknya diberikan kepada siswa yang telah sering terlambat. Apabila siswa terlambat untuk pertama kali, guru bisa memberikan teguran dan pengarahan yang dapat membuat siswa tersebut sadar tentang betapa pentingnya mematuhi tata tertib sekolah. Yang keempat, memberikan sanksi tegas bagi siswa yang terlambat. Jika siswa yang baru pertama kali terlambat akan diberikan pengarahan, maka siswa harus terus melanggar tata tertib sekolah atau terlambat akan diberikan sanksi. Dalam pemberian sanksi tersebut, guru harus melihat dan mempertimbangkan dengan matang. Kita lanjut soal yang berikutnya. Seorang siswa terlihat tidak tertarik dan tidak fokus dalam pelajaran yang Anda ajarkan. Tindakan yang paling tepat yang harus Anda lakukan adalah A. Mengabaikan ketidakfokusan siswa tersebut dan melanjutkan pelajaran seperti biasa. B. Memberikan hukuman kepada siswa tersebut agar ia dapat belajar untuk lebih fokus. C. Mencari tahu alasan ketidakfokusan siswa tersebut dan mencoba menyesuaikan metode pengajaran. D. Menyuruh siswa tersebut keluar dari kelas agar ia tidak mengganggu siswa yang lain. Jawabannya adalah yang C. Mencari tahu alasan ketidakfokusan siswa tersebut dan mencoba menyesuaikan metode pengajaran. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Seorang siswa terus-menerus mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas-tugas. Tindakan yang paling tepat yang harus Anda lakukan adalah A. Mengabaikan kesulitan siswa tersebut dan memberikan hukuman agar ia dapat belajar untuk lebih giat. Yang B. Memberikan tugas tambahan kepada siswa tersebut agar ia dapat memperbaiki kinerjanya. C. Membantu siswa tersebut dengan memberikan arahan dan bantuan tambahan saat mengerjakan tugas. D. Menyuruh siswa tersebut mencari bantuan dari teman sekelasnya. Jawabannya adalah C. Membantu siswa tersebut dengan memberikan arahan dan bantuan tambahan saat mengerjakan tugas. Demikianlah soal-soal SJT P3K Formasi Guru tahun ini, khusus P2 dan P3 bagian yang ke-6. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu Guru dimanapun berada. Salam sehat, salam sukses buat kita semuanya. Sekian dan terima kasih.